Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi kali ini kita bahasanya ada di sekitar ini ya, izin. Kemarin ada info terbaru, ini berkaitan dengan izin ketentuan dan juga bukti pemenuhan standar barang. Ini teman-teman ya. Teman-teman mungkin dapat juga nih konfirmasinya di akun dari teman-teman. Sekarang ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku pasar dan perdagangan melalui sistem elektronik, penjual wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang. Ini termasuk ke SNI-nya ya teman-teman ya. Ini SNI ada nih. Produk-produk yang harus memenuhi SNI itu apa aja? Ini termasuk mainan anak, pakaian bayi, air mineral dalam kemasan, gula, garam, kopi instan dan lain sebagainya. Bisa teman-teman cek sendiri ya. Jadi ini untuk tipe-tipenya. Nomor SNI-nya seperti ini. Contoh-contohnya ini ya. Nomor contoh-contohnya seperti itu. Lalu juga ada sertifikasi halal untuk makanan, obat, produk kimiawi, rekayasa genetik, termasuk juga di kosmetik, minuman dan lain sebagainya. Jelas di sini. Ataupun juga nomor registrasi produk barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup ataupun juga K3L. Ini juga banyak nih ya, penghisap debu, pemanggang roti. Peraturan ini sudah cukup banyak ya sekarang ya. Termasuk juga tipe-tipe alat ukur, UTTP, ukur, takar, timbang, perlengkapan. Nah, ini juga ada nih meter gas dan lain sebagainya. Lalu postel, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi. Nah ini untuk telepon dan sebagainya juga ada. Izin obat, izin edar obat, makanan, minuman, kosmetik. Tentunya ini berkaitan dengan BPOM ya. BPOM, ini ada obat, ada yang apa ini. Semuanya ada ya teman-teman di sini ya. Lalu sertifikasi produk pangan, SPP, IRT ini juga ada. Banyak banget peraturan yang ditambahkan di sini. Untuk izin alkes juga ada. Ini jelas banget. Jelas ya, bisa teman-teman akses sendiri di sini. Lalu pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau kita melanggar, kenapa mas? Ini pelanggaran juga sudah jelas. Di bagian paling bawah ya, pemblokiran produk, penghapusan produk, pembatasan akun, penangguhan, dan penghentian akun. Jadi ini peraturan yang baru ini mungkin akan sangat-sangat berpengaruh ya bagi teman-teman, terutama yang produknya itu produk import. Karena produk import ini kan seringkali nggak ada SNI-nya, ataupun juga izin edarnya, BPOM-nya nggak ada. Perizinan-perizinan lainnya itu untuk produk-produk import itu tidak akan ada teman-teman. Kecuali kalau teman-teman ya misal ya produk dari dari Australia ataupun juga dari Amerika itu kan ada ya. Apa itu istilahnya ya? Kalau obat itu ada kok, biasanya ada, itu bisa dicantumkan nantinya. Tapi kalau nggak ada itu susah teman-teman ya. Kalau di sana ternyata juga produk industri rumahan itu susah. Nah sekarang yang ditanyakan itu adalah ini teman-teman. Yang jadi masalah saya mencoba dinaikkan kebutuhan standar ya, ini termasuk SNI. Yang NSI ini termasuk pakaian bayi, lalu mainan anak. Pakaian bayi ini gimana ya nantinya ya? Jadi dia pakaian bayi harus ada SNI-nya ya emang ya. Nah ini yang susah itu kalau industri rumahan nanti. Kalau jilbab itu untungnya nggak ada ya. Jilbab, lalu ada istilahnya gamis itu untungnya nggak ada teman-teman. Saya melihat ini yang ada itu pakaian bayi. Jadi pakaian bayi memang harus ada kode SNI-nya ya sekarang ya. Lumayan juga nih, lumayan agak bingung juga nih. Terutama yang jualan di fashion ya, kalau memang harus SNI. Tapi untungnya untuk fashion lain seperti gamis, jilbab, mukena, lain sebagainya itu nggak ada teman-teman. Jadi kita masih aman di sana ya. Tapi untuk teman-teman yang jualan produk-produk import harus hati-hati. Sudah ada peraturannya. Jadi biasanya sih nggak langsung ditutup ya teman-teman ya. Paling nanti akan istilahnya ya, diarsipkan, teman-teman disuruh buat ngisi kelengkapannya apa. Jadi nggak usah terlalu kaget ya teman-teman ya. Kita nikmati aja. Kalau memang kita belum dikasih notifikasi untuk merubah produk tersebut, dikasih SNI, dikasih PDKT, dikasih BPOM-nya, dikasih sertifikasi halal, maka teman-teman santai aja seperti biasa aja teman-teman. Ya memang ini fungsinya tentu untuk melindungi UMKM yang ada di Indonesia. Pastinya yang namanya jualannya di Indonesia
akan mengutamakan produk-produk yang ada di Indonesia, teman-teman. Kalau produk dari luar ya kalau mau masuk nanti ya harus ngurus di Indonesia seperti apa, perizinannya seperti apa ya. Ini urusannya di Kemendak ya, teman-teman ya. Biar dapat izin edarnya. Kalau udah dapat izin edar ya nanti mereka bisa kembali nih dijual di Indonesia. Tapi kalau nggak dapat ya akan susah. Yang pasti ini akan berkaitan dengan yang namanya cuan. Kalau nggak ada ini ya, kalau nggak diatur seperti ini, pasti akan banyak yang bocor, teman-teman ya. Uang-uangnya langsung masuk ke penjual-penjualnya. Jadi pemerintah juga sekarang sudah memberikan peraturan ya. Peraturan ini per 2023 loh. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dan perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi meskipun marketplace itu sudah ada dari beberapa tahun lalu, nyatanya untuk peraturan, bahkan untuk ini ya, saya itu laporan pajak itu susah, teman-teman ya. Laporan pajak untuk marketplace itu susah, teman-teman. Jadi karena susah, saya nggak bisa untuk ngatur sendiri. Pernah saya buat dulu itu pernah yang namanya laporan pajak mandiri, tapi nyatanya susah. Jadi akhirnya saya pakai jasa. Kalau nggak pakai jasa nggak bisa, teman-teman. Pengaturan masukannya di mana, ilmu kita nggak nyampe di sana. Ilmu kita nggak nyampe di sana. Ya bisa sih kita nolkan, tapi ya nantinya akan bermasalah. Terutama kan isu-isunya 2024 itu nantinya semuanya ngeling ya, termasuk ke rekening, lalu ke mana itu akan ngeling. Jadi teman-teman wajib untuk laporan pajak juga ya nanti ya. Jadi ini awalan ketentuan bukti pemenuhan standar barang. Ya semoga aja orderan teman-teman nggak berpengaruh ya. Semoga barang-barang dari teman-teman nggak berpengaruh. Yang pasti kalau yang jualannya produk import akan langsung ngedrop. Kalaupun nggak dirubah apa itu detailnya pasti akan ditangguhkan sama Shopee. Oke teman-teman ya. Sekarang kita perlu banget. Nggak tahu juga nih kenapa tiba-tiba ada seperti ini. Ya yang pasti akan ada bagusnya lah, meskipun di awal kita tentu akan merasa keberatan. Oke teman-teman ya, hari ini itu aja ya. Sedikit sharing tentang ketentuan bukti pemenuhan standar barang. Jadi memang harus diisi. Kalau teman-teman nggak bisa dapat nomornya, wajib tanya aja daripada saya salah ngomong ya nanti ya. Karena ini berkaitan dengan peraturan. Saya nggak mau ngakali peraturan, nggak mau. Jalanin aja, ikuti aturan mainnya seperti apa, dan jangan sampai melanggar, itu aja. Itu buat amannya ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pokoknya.